ini kan alat ukur yang kita pakai untuk melihat kondisi kesehatan gitu ya. Jadi memang kita mendorong manajemen itu untuk mengelola risiko dengan baik. Karena RBC ini agak sensitif memang. Cara kita mengukur RBC itu kan memang aset kurang liability. Kemudian selisihnya itu kita bandingkan dengan apa yang kita sebut dengan minimum modal berbasis risiko MMBR. Dan itu ada kaitannya dengan risiko asuransi, risiko pasar gitu ya. Jadi kalau investasinya tidak diatur dengan baik, risiko pasarnya tiba-tiba melompat karena fluktuasi aset misalnya di saham. Kemudian kalau di asuransi ini memang begitu risiko asuransinya naik, itu juga ada charges tambahan gitu ya. Jadi kami melihat bahwa memang apakah yang 200% itu aman, bisa tiba-tiba dia drop tuh, gitu ya. Sehingga itu sebabnya kita di OJK mendorong perusahaan asuransi itu untuk menentukan kira-kira di atas 120 itu kan 120 ketentuan POJK itu berapa sih yang mereka convenient gitu ya, sebagai batas supaya mereka kalau mereka hit dengan angka itu ada tindak lanjut gitu ya. Ini kayak risk appetite yang mereka harus set. Nah jadi itu yang kita dorong ke perusahaan asuransi untuk memastikan, dan itu ada kaitannya dengan portofolio yang tutup. Jadi memang ini ranahnya manajemen untuk memastikan setiap saat RBC-nya itu bisa memenuhi ketentuan minimum, dan di atas itu sebenarnya ada kayak layer tambahan yang mereka tetapkan berdasarkan karakteristik dari portofolionya. Nah ini memang kita terus mendorong supaya perusahaan menetapkan itu, dan kalau di laporan tahunan yang kami terima, laporan rencana bisnis itu memang perusahaan sudah melakukan itu. Jadi kita sekarang terus mendorong supaya perilaku ini terus ada dan semakin tahun semakin baik gitu ya. Karena sekali lagi RBC itu kan adalah pengukuran di satu titik ya, end of period pelaporan gitu. Nah kalau kita sudah sampai angka itu sebenarnya sudah terlambat. Jadi sebenarnya justru lagging indikatornya itu apa yang perlu kita monitor. Nah untuk deflasi ini memang pasti akan ada dampak kepada perusahaan asuransi, karena memang biasanya perusahaan asuransi kebutuhan asuransi itu kan adalah kebutuhan ketiga, keempat gitu ya. Nah ini memang pertanyaannya bagaimana perusahaan asuransi kemudian mencoba mengatasi kondisi ini. Tentu ini ekspertis dari para pelaku di industri asuransi. Kita terus dorong juga untuk mencermati kondisi ini dan kemudian come up dengan ide-ide baru mengenai produk-produk baru yang bisa penetrasi gitu ya, supaya bisa tetap tumbuh tanda kutip dengan sehat di tengah-tengah kondisi ini. Nah ini memang 8 perusahaan asuransi yang kemarin diumumkan oleh Dewan Komisioner di OJK, memang kita sedang monitor ini sekaligus nanti kalau masalah ada pertanyaan lain gitu ya, menjawab itu bahwa memang di perusahaan asuransi ini kita terus monitor, memang di dalamnya seperti yang mungkin teman-teman tahu itu ada beberapa perusahaan yang sedang kita awasi secara khusus gitu ya. Ujungnya memang adalah kita meminta perusahaan itu melakukan rencana penyihatan kesehatan keuangan, rencana penyihatan keuangan, jadi RPK istilahnya, di mana RPK itu lagging indikatornya kita tetapkan cuma 3. Yang pertama adalah bagaimana mereka memenuhi RBC, yang kedua bagaimana mereka memenuhi likuiditasnya, dan yang ketiga adalah bagaimana mereka memenuhi ekuitasnya. Karena ini tiga kondisi ini yang menurut kami itu sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan ini bisa tumbuh ke depan gitu ya. Nah semua inisiatif yang dilakukan, berapapun itu, ada yang bikin 5 inisiatif, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Itu kita meminta perusahaan untuk menetapkan itu, tapi tujuannya harus ada dampak ke lagging indikator tadi yang 3. Nah jadi ini yang kita lakukan di sekarang ini di memonitor 8 perusahaan asuransi ini untuk memastikan bahwa ketika mereka keluar di exit door-nya itu ya, apakah sehat, apakah kemudian ada yang kita cabut izin usahanya, itu tetap kepentingan pemegang polis itu tetap bisa kita lindungi dengan baik. Nah ini memang kondisi yang kita berharap memang jangan sampai ada yang exit door-nya itu di pencabutan izin usaha gitu ya. Sebaiknya mereka balik sehat gitu loh. Nah ini yang kita dorong. Jadi memang kita berusaha untuk simplifikasi lagging indikatornya tadi hanya 3 itu, supaya manajemen perusahaan itu bisa fokus bersama dengan pemilik bagaimana cara yang memperbaiki.